Halo Sobat Osmed, kembali lagi nih bersama kita berdua. Tentunya di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang asyik nih bersama narasumber yang telah hadir di studio kita. Dan tentunya pada Osmed kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Kartika? Nah, Osmed ini kepanjangan dulu kali ya, Fer. Kepanjangannya itu obrolan santuy meteorologi. Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang meteorologi, pekerjaan, dan bahkan bagi kalian pengen tahu sisi lain dari Kaprodi Meteorologi kita, bisa banget stay tune ya. Oke, nah sebelum itu nih kita perkenalan diri dulu nih, Kartika. Boleh bang. Oke, dulu dari aku kali ya. Iya. Oke. Dan Sobat Osmed nih, kenalin dulu nih, ada aku di sini, ada Ibu Tufari Wisrika, tentunya meteorologi tahun 2020. Ada aku Kartikawati, tentunya meteorologi tahun 2020. Ya, akan membantu acara ini pada 1 jam ke depan kali ya. Iya, betul banget, Fer. Ya, dan tentunya kali ini kita akan membahas dengan topik yang sangat menarik dengan Kaprodi kita. Ada Bapak Edi Irawan. Oke, selamat datang Pak Edi. Selamat datang, terima kasih. Mungkin bukan Edi Irawan ya. Oh, Pak Irawan. Edi Riawan. Oh, Riawan. Waduh, salah Oh, nih, bener, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Oke, Bapak Edi Riawan. Riawan. Salah lagi. Iya, Riawan. Iya, Pak Edi Riawan. Oke, Pak Edi Riawan ini merupakan Kaprodi dari meteorologi. Nah, sebelum itu nih Pak, mungkin ada yang tanyakan Kartika? Aku penasaran sih, selama pandemi ini kira-kira Bapak ngapain aja nih, Pak? Yang pasti ngurusin prodi ya. Iya. Karena itu kewajiban baru saya. Yang kedua, lebih banyak aktivitas sama keluarga. Yang ketiga, urusan sama mahasiswa pastinya, karena posisi Kaprodi kan orang tua ya. Banyak urusan sama mahasiswa. Kemudian yang keempat itu urusan sama asisten ya, asisten dan anak bimbingan. Itu kesibukan yang paling luar biasa ya. Bisa dikatakan ya mungkin 12 jam, 10 jam sampai 12 jam lah waktu yang dipakai untuk itu. Sisanya baru santai di rumah. Santai. Tapi sebenarnya santai terus sih. Dari pagi sampai sore santai terus itu. Cuma santainya depan laptop, depan HP gitu. Masih tetap produktif ya. Tetap harus itu. Pak, tadi Bapak menyinggung tentang bahwa Bapak tuh dulu menjadi dosen, kan? Ya, Bapak tuh jadi dosen apa sih sebenarnya? Kan kita belum tahu nih ya. Iya, masih angkatan 2020, mungkin nanti ntar ketemu gitu ya. Iya, dosen apa nih, Pak? Kalau dosen sebetulnya wajib untuk menguasai semua bidang ya. Oh, wow. Yang mata kuliah wajib. Mantap, ya. Jadi kalau tingkat 2 mungkin ada komputasi ya. Ada komputasi, ada apalagi observasi meteorologi ya, seperti nama podcast kita. Itu wajib semua. Saya wajib untuk bisa menguasai materi itu ya. Walaupun belum pernah ngajar. Nah, nanti ada mata kuliah pilihan. Biasanya kalau kalian ingin melihat spesialisasi dari dosen tersebut, lihat mata kuliah pilihan yang diambil ya. Jadi kalau saya pribadi saat ini belum ada mata kuliah pilihan, karena pas kemarin saya selesai S3 itu kurikulum pasti bentuk. Jadi belum sempat memasukkan mata kuliah pilihan. Nah, tapi kalau spesialisasi itu ada di pemodelan hidrometeorologi ya. Hidrometeorologi itu hubungan antara atmosfer dengan permukaan ya, dari sisi hidronya lah, dari sisi airnya. Itu spesialisasi saya. Oke Pak, jadi selama Bapak jadi Kaprodi berarti Bapak nggak ngajar ya? Tetap ngajar ya? Tetap. Kami dosen itu banyak anekdot yang menyebutkan kami itu manusia super. Karena kami punya 3 tugas utama dan nanti ada tugas tambahan ya. 3 tugas utama: penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran pendidikan. Itu tugas utama, nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau Kaprodi itu malah tugas tambahan. Tambah lagi. Sekunder itu malah. All job. Kaprodi itu malah tugas tambahan. Membina mahasiswa itu juga tugas tambahan. Jadi kalau ada pilihan, tetap yang harus didahulukan yang kewajiban utamanya, yaitu apa? Pendidikan pengajaran ya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu tugas utama dari dosen. Oke, jadi Kaprodi lumayan ribet juga ya. Saya kira nggak ngajar lagi gitu Pak, jadi dosen. Kaprodi aja gitu Pak. Mau kalau itu. Enggak. Okay. Karena ngajar itu kenikmatan itu sendiri ya, beda ya. Lanjut. Nah tadi kan yang kita kenal tuh Kaprodi itu sosok yang berwibawa gitu Pak, yang panutan bagi kita gitu Pak. Iya benar sih. Kalau misalnya sisi lain atau fakta unik dari Bapak nih apa sih Pak yang kita nggak tahu gitu Pak? Yang tidak terlihat. Kalau berwibawa, saya rasa itu bukan profil saya ya.
Karena saya lebih dekat mungkin dari dulunya ya. Kalau Anda ngobrol sama senior-senior Anda ya, hampir semuanya dekat dengan saya ya. Jadi memang kalau disebut sebagai profil saya gitu ya, itu salah satu dosen yang paling dekat dengan kegiatan kemahasiswaannya, tentunya mahasiswanya ya. Nah, buat saya itu bukan masalah ya. Image itu bukan dibangun ya, tapi image itu kalian yang akan apa ya, yang akan mendeskripsikan diri saya. Jadi saya nggak perlu bangun saya harus kayak gini, harus sangat gitu, sama aja sebelum jadi kaprodi dan setelah sama aja. WA-an ayo, telepon ayo, ngobrol kayak gini juga ayo, makanya jangan serius lah. Jadi Pak Edi ini sedikit fleksibel ya? Iya, nggak seperti yang kita bayangkan. Kayak kita masih bisa WA, nelfon. Di kapan pun gitu. Itu tadi jam 2 pagi Pak. Ya. Ada mahasiswanya sih. Ada. Tetap. Apalagi anak pimpinan itu, wah udah. Mau dari ini. Boleh. Tapi biasanya lulusnya lama. Aduh. Gak jadi ya Pak ya? Gak jadi kalau gitu. Oke Pak, tadi udah mengenai profil Bapak. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari mahasiswa seluruh meteorologi ya. Iya, Kita sudah rangkum di sini nih. Nah, di sini tuh ada saya pernah mendengar nih Pak, ada yang bertanya nih. Saya pernah mendengar bahwa sebelumnya Bapak itu menjadi alumni HMGM atau Himpunan Mahasiswa Geofisika Meteorologi. Nah, kira-kira gimana sih Pak keadaan himpunan pada saat Bapak masih menjadi mahasiswa dulu kala? Lebih tepatnya saya anggota HMGM ya. Dilantik menjadi di kemahasiswaannya dilantik sebagai anggota dari HMGM ya. Kalau alumni saya alumni meteorologi ya. Kalau alumni kan kaitannya lebih ke arah ke kampusnya ya. Walaupun ada juga yang ngomong ini alumni apa, alumni kegiatan apa boleh juga ya. Nah, kalau seperti itu juga bolehlah saya disebut sebagai alumni HMGM ya. Nah, dulu itu kita departemen ya, pas zaman saya 2001 itu departemen. Jadi masih ada beberapa prodi dalam satu departemen. Jadi ada, kalau di departemen kita geofisika meteorologi itu ada geofisika, oceanografi dan meteorologi. Nah, kemudian kita juga kuliah di tingkat 2 itu masih banyak yang sama. Baru tingkat 3 mulai spesifik, tingkat 4 baru bisa dikatakan pisah di lab masing-masing gitu. Dan kalau di himpunan kumpul juga udah nggak ada bedanya gitu, mana yang ocean, mana yang meteorologi, mana yang geofisika, itu nggak ada bedanya. Bahkan saya juga tinggalnya, tanda kutip tinggalnya kan, karena kalau di zaman saya ada lagu kampusku rumahku. Ya. Udah rumah kedua ya Pak? Kosanku itu tempat singgahku. Jadi kita juga sering aktivitas di kampus sampai larut malam lah ya. Udah kayak seperti rumah sendiri, kosan itu cuma untuk tempat tidur. Itu saya ikutnya malahan di salah satu pusat penelitian yang intinya di penelitian tentang kelautan. Jadi malahan aktivitas saya di teman-teman ocean. Banyak yang kenal malahan di teman-teman ocean gitu, bukan di meteorologinya, di pas waktu tingkat-tingkat akhir itu. Baru setelah itu saya mengembara, bisa dikatakan itu belajar berbagai macam ilmu. Baru setelah itu balik lagi ke meteorologi di S3-nya gitu. Jadi S2 saya juga bukan meteorologi, maksudnya bukan spesifik ke keilmuan meteorologi ya gitu. Kalau kegiatan mahasiswa asik ya, kita jadi lebih banyak ya, lebih banyak teman, lebih banyak, artinya kita jadi banyak wawasan ya. Karena masih nyatu gitu. Masih nyatu. Belum terbatas ke teman-teman meteorologinya saja gitu, masih nyatu. Jadi himpunannya nyatu gitu ya Pak, nggak dipisah-pisah kayak yang mana meteorologi, yang mana oceanografi. Itu kayak sekarang. Tadi ngomong-ngomong soal himpunan, sekarang aku lebih penasaran gimana sih dulu gap antara mahasiswa dan dosen di meteorologi ITB itu gimana? Apa kayak sekarang? Sekarang ada gap? Enggak kan? Enggak ada, maksudnya satu fleksibel soal Pak gitu loh maksudnya. Oke.
Kalau dari sudut pandang saya, bedanya mahasiswa dan dosen itu cuma di umur. 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 Tentunya kalau umurnya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, waktu yang sudah dimiliki untuk belajar juga lebih banyak. Jadi kelihatan lebih pintar. Jadi kalau saya membandingkan saya dengan Tika ya, seumpama. Itu yang saya bandingkan bukan kemampuan saya sekarang dengan kemampuan Tika sekarang. Tapi yang saya bandingkan adalah ketika saya tingkat 2 dulu. Itu kira-kira udah sepintar Tika atau enggak? Dan kalau melihat itu, saya optimis sekali ya. Zaman saya baru naik tingkat 2, itu saya pegang mouse saja tangan saya bergetar. Jadi komputer itu masih barang yang sangat mewah gitu. Dan di SMA saya pakainya apa itu? Excel zaman dulu sama Office zaman dulu lah, belum pakai mouse gitu. Pas masuk ITB tingkat 2 mulai kenal komputer, pegang mouse itu saya masih gitu. Jadi saya lebih optimis lah sekarang, lebih optimis, dan mungkin nanti ketika kalian Anda semua seumuran saya mungkin kemampuannya udah jauh lebih baik daripada saya saat ini gitu. Jadi umur kalian 40 mungkin udah menguasai apa gitu, jauh lebih baik daripada saya gitu. Jadi yang membedakan mahasiswa dan dosen tuh lebih ke pengalaman yang mereka dapatkan gitu. Dan umur. Kalau ditanyakan hubungan antara dosen dan mahasiswa, zaman saya dulu mungkin yang akan membedakan ya, zaman kami dulu itu aktivitas terbesarnya itu ada di lab. Di lab. Nah, ketika di lab itu benar-benar kita komunikasi dengan dosen itu benar-benar dekat lah gitu. Ngobrol sama dosen dekat, jadi sudah mirip sama teman seperti sama teman sendiri lah ya. Nah, bedanya sekarang apalagi generasi 2019-2020 ini ya, yang kita terdampak sama COVID. Jangankan sama dosen lab ya, manajer lab, dengan dosen kuliah pun kita nggak tatap muka. Jadi ketika ketemu juga masih agak canggung ya, masih agak canggung. Gitu. Mungkin bedanya itu, beda yang paling ini ya. Yang kalau hubungan antara dosen dan mahasiswa, atau mungkin tadi disebut sebagai gap ya, antara dosen dan mahasiswa. Kalau dari keilmuan itu masalah umur aja, masalah waktu aja. Jadi kalau melihat saya pintar, sebenarnya nggak pintar-pintar aman. Bapak merendah. Jangan merendah dong, Pak. Oke, mulai tentang akademiknya sekarang. Iya, boleh. Kita akan beralih ke akademik nih, Pak. Seperti yang mungkin dilihat banyak gitu ya, tidak semua mahasiswa meteorologi itu mengetahui tentang pengaplikasian dari meteorologi tersebut. Oke. Nah, cara tahunya itu kan biasanya lewat KP ya. Iya, KP, kerja praktek. Iya. Nah, program KP ini sendiri di meteorologi itu gimana sih, Pak? KP ya? Yes. Iya, Pak. KP itu memang jembatan kita untuk mendekatkan mahasiswa ke industri ya, ke industri. Kalau hubungan dengan dosen itu kan lebih ke arah ke akademik ya. Ngobrolnya juga lebih saya khawatirnya itu kalau tidak ada program KP, tidak ada mata kuliah KP, mahasiswa keluar itu masih belum punya pengalaman untuk sebenarnya ilmu yang dibutuhkan masyarakat, ilmu yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan dari meteorologi itu seperti apa, mereka belum punya itu. Nah, program KP ini atau kuliah lapangan ini targetannya adalah untuk memberikan pengalaman pertama mereka di dunia industri, walaupun nggak semuanya harus di industri meteorologi, enggak. Ya, ada yang beberapa yang KP-nya itu lebih ke arah ke bisa dikatakan ke kegiatan sosial, itu juga nggak masalah. Yang penting mereka punya pengalaman untuk berinteraksi dengan dunia luar. Itu misi utama dari program KP-nya. Karena kalau keilmuan jelas lah, kalau kita mau mencari ilmu ya tempatnya di pusatnya ilmu. Pusatnya ilmu itu di mana? Di kampus. Ya, di universitas. Di luar ngapain? Belajar untuk menerapkan apa yang dipelajari di kampus dibawa keluar gimana gitu. Terkait dengan KP ini apakah harus sesuai dengan jurusan kita, Pak, di meteorologi? Diprioritaskan. Jadi nanti ada dosen KP, biasanya dosen KP juga kaprodi sendiri karena biar lebih terarah ya sesuai dengan program yang sedang digarap oleh kaprodi. Itu ketika mereka mau mengajukan KP, mereka mengajukan seperti
proposal, dan itu dikuisi dulu ya oleh Kaprodi, dilihat dulu mau KP kemana nih gitu. Kemarin ada beberapa teman Anda yang KP-nya ke ekspor impor gitu. Ini ngapain meteorologi ke ekspor impor kok ya ke perdagangan saja gitu, apa gitu, kok ngambil jurusan meteorologi gitu. Setelah diskusi panjang ternyata ada misi-misi tertentu dari mahasiswa tersebut ya. Mungkin ini mahasiswa punya misi ya, dan ini bisa juga untuk membuka sudut pandang kita ya, sudut pandang kita di dunia yang lain ini, tanda kutip dunia lain ini seperti apa, dan apakah kita bisa kontribusi juga di sana atau enggak. Itu satu. Yang kedua nih, misi kedua dari KP ini masih ada Mas. Ini bisa sampai malam. Jangan. Misi kedua dari KP itu adalah kolaborasi. Kolaborasi. Seringnya kalau kita terkungkung di suatu komunitas ya, tidak punya pengalaman untuk berhubungan dengan komunitas lain ya, seringnya kita itu jadi agak sulit ya untuk memulai hubungan dengan komunitas lain. Nah, di KP ini harapan kami juga dengan mata kuliah KP ini, ketika nanti kalian keluar, kalian sudah terbiasa untuk gimana sih kerjasama dengan orang lain, gimana kerjasama dengan bidang lain. Dan kalau kalian sudah bisa melakukan kegiatan dengan orang lain, kalian akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan ya. Contohnya apa? Ternyata aku dibutuhkan. Ternyata keilmuanku itu dibutuhkan oleh bidang ini. Ternyata keilmuanku dibutuhkan oleh bidang sumber daya air seumpama, oleh bidang engineering untuk wind turbine atau apapun itu, atau di bidang IT ya. Kalian punya kemampuan IT dari tingkat 2 ya, sudah digembleng di bidang programming ya, sampai tingkat 4 sampai TA. Biasanya malahan itu membuat kalian jadi punya motivasi tersendiri. Dan ketika KP itu biasanya tingkat 4, kemampuan kalian sudah di atas rata-rata, bisa dikatakan begitu. Tempat kalian KP itu biasanya mengapresiasi untuk kemampuan IT-nya lah ya, kemampuan IT dari sebagian mahasiswa kita. Nah, dari situ kan akhirnya terbentuk tuh, oke, berarti nanti setelah aku keluar dari meteorologi ini, aku bisa kontribusi di bidang-bidang ini gitu. Nah, dari situ kalian punya pengalaman kolaborasi, dan itu jadi modal yang sangat kuat ya. Selain yang pertama tadi ya, pengalaman untuk kerja di industri ya, itu juga pengalaman kolaborasi. Itu yang kedua dari KP ya. Jadi banyak yang bisa kita eksplor di KP ini ya Pak? Banyak banget. Jadi KP ini tuh dari mahasiswa yang menginginkan apa, habis itu akan di-approve oleh oleh pengampu mata kuliah KP, pengajar mata kuliah KP. Gitu. Jadi apapun keinginan dari mahasiswa ini akan dicek dulu, baru di. Tapi yang aku dengar ini KP ini nggak diwajibkan di ITB ya Pak? Bukan di ITB, di meteorologi. Di kami belum diwajibkan, di kita belum diwajibkan. Kenapa belum diwajibkan? Karena ketika kita mewajibkan, berarti kita harus memberikan fasilitas. Fasilitas dalam hal ini apa? Tempat KP-nya sendiri. Iya kan? Semua saya wajibkan nih, kami wajibkan semuanya ada 40 mahasiswa. Berarti harus ada 40 tempat yang siap digunakan untuk KP. Nah, yang jadi masalah itu belum teridentifikasi dengan baik ya. Jadi kami masih ragu-ragu, mungkin nggak nih mahasiswa berangkat KP, jangan-jangan mereka udah diwajibkan ternyata tempat KP-nya penuh. Nah, karena masih belum bisa menjamin itu, jadi masih pilihan. Jadi ternyata cukup banyak yang ambil mata kuliah KP. Lebih dari 50% tuh mencoba untuk ini ya, untuk belajar di luar gitu. Apalagi sekarang program MBKM. Berarti yang ikut KP tuh nyari tempatnya sendiri. Ada yang sendiri, ada yang diarahkan, ada yang seperti kemarin ada yang ke BPT kalau nggak salah. Itu juga, Pak, saya pengen modifikasi cuaca gitu. Oh ya udah, ini saya ada teman di tim ini, coba dihubungi, coba dikomunikasikan. Siapa tahu memang ada program di tahun ini gitu. Saya sendiri atau dosen pengampu KP sendiri biasanya akan menghubungi apakah mungkin nggak kalau mahasiswa kita di sana gitu.
ketika mahasiswa itu memberikan lamaran gitu ya Pak, bisa dibilang seperti itu, apakah ada yang gini Pak, kendala gitu dari mahasiswa itu, apakah bisa jadi ditolak atau gimana? Tetap ada, apalagi masa pandemi ini ya, yang sering terjadi itu, yang bukan yang sering terjadi, yang kemarin itu pas di periode pandemi itu yang jadi masalah itu tempat kafe tidak memungkinkan untuk offline kan ya, karena mereka kantornya tidak offline. Nah, ketika ada mahasiswa yang mau kafe, ini kan jadi masalah baru kan. Mereka belum punya pengalaman untuk kerja dengan orang baru yang secara online gitu. Biasanya kayak itu nanti ada yang bukan penolakan ya, lebih ke arah ke ya penolakan sih, lebih ke arah penolakan ya. Gitu. Dari penjelasan Pak Edi, kamu mau ikut kafe nggak Pak? Iya sih kayaknya mau harus ya. Harus dong. Ke mana ya? Biar keren gitu. Waduh, aku nggak tahu. Masih belum Ingat, tahu. pikirin nanti aja kali ya. Iya. Oke, kita akan beralih ke mana nih, Kartika? Nah, yang aku dengar lagi ada kakak jurusan kita nih yang ikut student exchange. Nah, aku penasaran gimana sih itu caranya Pak? Itu dikoordinasi oleh International Relationship Office ya, IRO ya. Itu di bawah ITB ya. Jadi hubungan kita keluar itu semuanya di pool di IRO ya, di pool di sana. Pengumumannya pun di sana. Biasanya itu mereka punya program, kita dari sisi prodi diberi edaran, kemudian dari sisi prodi ke mahasiswa. Tapi itu biasanya jalur yang panjang ya. Mereka sendiri ada jalur langsung ke mahasiswa. Pengalaman kemarin 2 mahasiswa yang mengikuti program itu, mereka langsung dapat informasinya langsung dari sana malahan. Dan tentunya apakah programnya gratis atau enggak itu tergantung dari pendanaan ya, dari pendanaan dari programnya itu sendiri ya. Kemarin yang berangkat ke mana itu? Ke Inggris ya, Sussex kalau nggak salah, Sussex University kalau nggak salah. Itu kebetulan programnya dibiayai oleh LPDP kalau nggak salah. Jadi full cover berangkat ke sana, itu malah enak 6 bulan, ini mungkin sampai Desember ini baru pulang. Wow. Asik di sana. Itu sangat saya rekomendasikan jika memungkinkan, bukan jika memungkinkan ya. Coba usahakan Anda lihat-lihat, sering-sering cek websitenya IRO ya, apakah ada program di semester depan atau semester depannya lagi, dan jika memungkinkan ikuti. Kenapa? Itu pengalaman yang luar biasa ya. Pak, kira-kira dapat apa di sana Pak? Yang pasti kalian akan ketemu dengan peneliti-peneliti besar ya, peneliti hebat. Di situ biasanya akan membuat kalian lebih termotivasi. Jangan kalian, saya pun kalau ketemu sama idola saya gitu, peneliti besar, itu pun saya juga akan naik motivasinya, jadi pengen belajar lagi, jadi pengen banyak nanya, banyak diskusi gitu. Kemudian yang kedua, atmosfer akademiknya ya, yang tentunya berbeda dengan di kita gitu. Itu akan memberikan pengalaman tersendiri. Ya kalian akan lebih, oh ternyata gini toh cara belajar di luar toh, oh ternyata gini gitu. Terus yang berikutnya lagi, menaikkan ini kalian ya, percaya diri kalian ya. Jadi ketika nanti kalian lulus dari S1, lulus sumpama pengen kerja di sekolah di luar negeri, itu sudah bukan masalah lagi. Ya kan? Dan harapan saya juga kalian nyebar ya, belajar kemana-mana lah gitu. Nggak harus di meteorologi ITB lagi gitu. Nah itu yang ikut itu tuh harus yang pintar gitu atau orang-orang tertentu doang atau harus IPK tertentu? Ada persyaratan pasti, karena itu kan ada seleksinya ya. Yang minat juga nggak 1-2 ya, yang minat juga banyak. Tentunya untuk menseleksi itu kan ada proses seleksi IP, nanti dicek lagi saja langsung di webnya. Kemudian ada seleksi wawancara juga, kemudian nanti ada tesnya juga. Kemudian apa lagi ya, biasanya juga masalah ya kurang lebih ya itulah yang pasti. Cek tes bahasa, kemudian IPK juga dipertimbangkan, kemudian motivasi di wawancara itu biasanya
digali ya, ini pantas nggak berangkat ke sana karena itu kan perwakilan ITB kan. Iya benar. Ya nggak, ntar kalau dikirim yang ini kan membawa nama besar itu. Gitu. Tapi kalau mahasiswa ITB udah pasti lah ya. Iya, udah pasti. Insya Allah. Iya. Secara ini yang ada itu nggak ada mahasiswa bodoh, yang ada mahasiswa malas ya nggak belajar ya. Itu. Benar nggak? Oke Pak, terkait dengan student agents tadi, apakah SKS yang di ITB, misalkan nih aku nih ikut program itu nih, apakah SKS-nya yang di ITB itu masih tetap jalan atau cuti? Sekarang kita ada program yang sangat bagus ya, MBKM ya. Oh, MBKM. Dan di situ ada transfer kreditnya ya, ada kredit earningnya. Nanti memang kalau cuma ada aturannya, yang perlu diperhatikan cuma ada aturannya. Ya. Oke, jadi untuk sobat Obsmed nih kalau mau ikut lomba nih jangan takut lagi ya, bisa ditransfer itu. Apalagi dapat juara Pak ya. Apalagi dapat juara. Ada tingkatannya. Kalau ikut lomba saja itu berapa kredit maksimalnya, itu ada aturannya. Saya lupa itu, harus saya cek dulu. Oke. Berarti yang ikut student exchange ini merupakan suatu kebanggaan dari ITB itu ya? Pasti buat pribadi bangga, buat saya Kapolri juga bangga banget ya. Ada mahasiswa kita yang berangkat. Buat teman-teman, jangan kan Kapolri ya, teman-temannya pun ikut bangga. Oh, temanku berangkat ke sini loh. Kamu harus bisa gitu kan? Aku boleh. Oke. Kita akan switch nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada banyak yang nanya nih Pak. Katanya tuh tahapan wisuda di meteorologi itu susah atau ribet banget nih. Benar nggak sih Pak? Menurut Bapak? Tahapan, mungkin lebih tepatnya tahapan untuk TA ya, tugas akhir ya, menuju ke lulus ya. Ya, kalau kita lihat dari jumlah tahapannya jadi ribet. Ya. Karena apa? Karena kita ada 4 tahapan nih. Proposal itu di sebelumnya ya, kemudian di sebelum ngambil TA-nya ya, itu di SKS-nya itu masuknya ke SKS kolokium. Kemudian setelah proposal selesai, lanjut ke seminar kemajuan, kemudian sidang tertutup. Jadi tidak ada sidang tertutup dulu, kemudian baru sidang terbuka. Gitu. Nah di sidang tertutup itu akan diuji lebih ke arah ke substansinya. Kalau lolos baru diujikan di sidang terbuka. Di situ masyarakat bisa dikatakan keluarga juga boleh lihat gitu. Kemudian mahasiswa semuanya boleh lihat. Kalau di tertutup itu nggak boleh, hanya penguji dan staf prodi aja. Nah dilihat dari tahapan kok banyak ya gitu. Tapi sebetulnya tahapan ini kita susun itu untuk memastikan mahasiswa itu bisa mengikuti melakukan penelitian dengan baik ya. Tidak ngaret lah. Kalau kalian nggak ada agenda itu kan bisa aja terlena kan. Ya kan. Nah dengan tahapan-tahapan ini harapannya terkontrol lah. 3 bulan harus datang ngajuin seminar kemajuan, bulan berikutnya ngajuin sidang dan seterusnya. Nah itu pun kita tambahkan untuk memastikan bahwa benar-benar mahasiswa terkontrol. Kita tambahkan 2 tahapan lagi ya, itu seminar lab. Agar apa? Agar kualitas dari penelitiannya itu sudah dikontrol terlebih dahulu oleh bisa dikatakan yang sebidangnya ya, di internal labnya gitu. Seumpama kamu ngambil pemodelan banjir gitu ya, pemodelan banjir yaitu ada di grupnya lab terapan, meteorologi terapan. Di sana nanti akan diadakan seminar, dilihat dulu nih kualitasnya udah masuk belum. Kalau belum, apa nih yang bisa dibantu, apa yang bisa didiskusikan dan seterusnya. Jadi sebetulnya tahapan itu bukan memperumit ya, tapi membantu. Cuma sayangnya kalau kalian memang penelitiannya kurang serius, itu menganggapnya kok rumit ya, kok banyak banget ya. Padahal kalau serius, kemarin ada yang serius di sini karena kondisi pandemi akhirnya datang ke studio. Pak, saya mau TA di sini. Dan akhirnya TA di sini, dan di sini langsung ketemu dengan senior-senior yang sudah lulus ya, alumni asisten-asisten akademik, dan beberapa alumni kan nongkrong di studio. Nah itu langsung ketika ada masalah nanya ke alumni satu,
ada masalah nanya ke alumni sih 2 gitu. Ini baru 2 bulan, perkembangannya sangat pesat, bahkan sudah bisa dikatakan sebentar lagi itu sudah selesai. Target saya mungkin Desember atau Januari itu sudah selesai proses teknisnya. Padahal dia belum apa. Dia tahapannya sudah masuk apa? Baru proposal. Belum proposal. Itu berkah pandemi juga. Ya kan? Dia nggak harus berangkat ke kampus ya, nongkrong di sini gitu. Kuliah tinggal buka Zoom, kuliah gitu. Akhirnya bisa sangat efisien ya waktunya dia. TA-nya kebetulan bareng sama alumni-alumni yang sangat pengalaman di sini, akhirnya juga terbantu sekali. Targetnya melampaui rencana gitu. Dan mungkin Desember atau Januari ini mungkin dia udah selesai. Padahal proposal pun belum. Masih ngambil mata kuliah kok. Kalau Ferry sekarang boleh nggak ya? Boleh, sangat boleh. Cuma ingat ya prokes ya. Oke. Ingat prokes. Saya pesannya mungkin kalau di sini kan ya bisa dikatakan susah ya untuk ini ya. Yang saya pesankan kalau di luar prokes benar-benar diutamakan, kalau enggak masuk ke sini jadi masalah ya. Karena kita masih di pandemi ya, walaupun sekarang udah diturunkan levelnya ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik banget nih Pak. Jadi takut. Jangan takut ya. Kan kalau lulus dong. TA. Iya. Yang membuat kalian biasanya yang ini masalah ini aja, masalah pembiasaan ya, masalah pembiasaan. Tadi yang saya berikan contoh itu mahasiswa sebelumnya dia bisa dikatakan enggan ya, ketemu dosen tuh enggan. Nah, apalagi 1 tahun lebih nggak ketemu sama dosen, jadi ini tersendiri ya. Ketika datang ke sini, akhirnya saya paksa datang ke sini, kemudian tinggal berapa hari di sini ya, udah nginep sini aja. Terus dari situ mulai terbiasa. Pertama kali dia mulai ngerjain datanya bukan ragu-ragu ya, sudah banyak yang lupa ya, jadi kurang inilah. Tapi sejalan dengan waktu, pembiasaan 1 minggu benar-benar besar, gelisah gitu. Kemudian minggu berikutnya sudah mulai terbiasa, minggu berikutnya saya tanya, progresnya sudah mulai di track yang sudah saya tentukan. Di berikutnya lagi, dia yang melapor. Nah, nggak ada lah orang tua yang pengen menghambat mahasiswanya. Bahkan kalau seumpama terpaksa harus mengatakan ini belum cukup, belum layak untuk diseminarkan, untuk disidangkan, itu dengan pertimbangan bukan ingin menghambat, tapi ingin memberikan pengalaman bagaimana caranya melakukan riset dengan baik. Sayang kan kalau di Jawa, saya orang Jawa, kalau di Jawa itu kami ada peribahasa yang cukup menarik, ya. Teko lorone ora teko patine. Maksudnya apa? Kalau memang harus aku didik dengan baik di sini, walaupun dia merasa tersakiti, setidaknya nanti ketika dia keluar dari kampus ini, dia akan lebih survive untuk menghadapi tantangan di luar. Jadi proses pendidikan memang kadang-kadang dirasa berat ya, dirasa berliku-liku, tapi sebenarnya niatnya baik gitu. Jadi bukan berarti karena dosennya ingin menghambat, tapi karena mungkin dari kitanya aja sih yang akan menghambat gitu. Pasti ada sisi baiknya gitu lah. Tapi kan Tuhan sendiri kan juga punya 2 sifat. Punya banyak sifat. Salah satunya 2 di antaranya adalah mengasihi dan penyayang. Ya kan? Penyayang itu kan tidak selalu memberikan yang diminta oleh makhluk kan. Yang akan diberikan adalah yang pas untuk makhluknya. Ya. Kalau pengasih semuanya akan dikasih, ya kan? Kita semua kebutuhan kita akan dikasih. Tapi Tuhan juga punya sifat penyayang. Kita minta sesuatu, wah ini kalau dikasih nggak akan tahan, gitu. Sama juga di sini di pendidikan. Pak, saya pengen lulus, dia udah lulus, wah bahaya. Tantangan semua. Tadi ngomong-ngomong soal kerja nih, kan jurusan meteorologi ini cuma ada 3 ya di Indonesia. Ada di IPB, STMKG, dan ITB. tentunya. Nah, menurut Bapak ini
hal ini tuh menjadi suatu Hambatan. hambatan atau malah kesempatan bagi Iya. kita gitu. Karena banyak saingannya Pak. Oke. Ada dua sisi ya saya lihat. Yang pertama kalau dari sisi jumlahnya ini malahan jadi kesempatan. Artinya kita punya kesempatan yang sangat besar. Kita nggak punya saingan. Iya. Kita punyanya teman malahan. Ah. Kita cuma bertiga. Iya. Bertiga kan harusnya kan sahabat karib kan Iya. ya. Nggak ada saingan orang bertiga, jumlah mahasiswanya juga nggak banyak semua gitu. Berarti kan ayo kita jalan bareng untuk menggali potensi keilmuan meteorologi di Indonesia gitu. Kalau dari jumlahnya menjadi kesempatan bagus malah ini. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi dari sisi masyarakatnya, 3 ini kan pertanyaannya, kenapa cuma ada 3? Kenapa di kampus lain itu belum membuka? Jangan-jangan karena memang masyarakat kita belum mengenal keilmuan kita. Itu juga yang saya duga, mungkin ini yang membuat kita sulit menemukan lapangan pekerjaan dalam artian yang luas ya. Sebenarnya pekerjaan kita itu apa sih? Jangan kan itu ada satu video yang digarap oleh teman-teman kalian angkatan 2014 kalau nggak salah, itu mencoba untuk mewawancara masa kampus dan masyarakat di sekitar kampus. Mereka kenal meteorologi nggak? Ternyata belum banyak. Gitu. Dianggapnya meteorologi itu mirip dengan astronomi. Iya, benar Pak. Teman-teman bilang nggak, jurusan meteorologi, bahas meteor ya sih gitu. Iya betul, bahas meteor. Ini kan berarti tantangan buat kita kan ya. Kalau dari sisi jumlahnya berarti teman-teman kita di IPB, kemudian teman-teman kita di STMKG itu adalah teman-teman kita yang ayo kita garap bareng untuk mensosialisasikan keilmuan kita. Tapi kalau dilihat dari jumlah hanya ada 3 dan kita bandingkan dengan masyarakat, kemungkinan besar masyarakat belum banyak yang mengenal. Jadi merasa masih belum membutuhkan keilmuan kita. Padahal bencana paling tinggi frekuensinya di Indonesia itu adalah bencana hidrometeorologi. Kalau ditanya siapa yang prodi apa yang mampu melakukan kajian perubahan iklim di basic science-nya, prodi apa? Kan meteorologi, ya enggak? Ya, core-nya kan keilmuannya ada di kita, tapi jumlah kita cuma 3 nih, cuma ada 3 di Indonesia. Ini merupakan tantangan yang sangat besar buat kita. Gitu. Oke. Sudah banyak kita berbincang-bincang ya Kak nih. Banyak hal yang kita dapetin nggak sih dari Pak Edi? Mulai dari apa tadi ya? Perasaan beliau saat beliau dipilih menjadi dipilih atau terpilih? Dipilih ya? Kan? Iya, dipilih menjadi seorang kaprodi meteorologi. Terus motivasi beliau menjadi kaprodi. Terus juga ada wisuda tadi ya? Iya, dan wisuda Iya. Saya ngomong terus ya ini. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir sekarang nih, Rika dan Pak Edi nih. Terkait dengan sebelum kita tutup interviewnya ini, kita akan mendengarkan pengen tahu nih Pak, apa sih inovasi yang Bapak ingin ciptakan nih di lingkungan prodi meteorologi ini? Di sini. Tercita. Tentunya. Iya. Saya bukan dosen yang punya karya besar yang banyak melakukan inovasi ya. Kalau kita bicara masalah inovasi, kalian harus banyak-banyak diskusi, ngobrol gitu sama Pak Bayong, profesor kita yang saat ini sudah pensiun. Beliau mulai merintis meteorologi dari nol tuh ya, dari tahun 63 beliau belajar meteorologi, pensiun di tahun 2006. Kemudian salah satu core keilmuan meteorologi itu adalah prediksi cuaca ya. Di tahun 2004 itu saya scripting pun masih pakai 11 jari, tek gitu, 10 jari ya, 11 jari. Iya. Pak Tri sudah melakukan prediksi cuaca numerik sendirian, bukan sendirian ya, sendiri itu maksudnya mandiri di ITB itu bersama pas waktu itu dua mahasiswanya ya, Pak Nurjana Joko dan Mas Jun ya. Jadi kalau masalah inovasi beliau itu luar biasa ya. Dan
saya kayaknya nggak pantas kalau dibandingkan inovasi saya dengan beliau-beliau. Tapi selain hard skill maupun soft skill kita yang bagus ya, ada satu hal yang perlu kita garap yang tadi sudah kita bahas, ya. Mengenalkan ilmu kita ke teman-teman kita di luar, ya. Dan itu cuma satu, bukan cuma satu ya. Dan yang saat ini terpikir di saya cuma satu, perbanyak kolaborasi. Perbanyak kolaborasi. Dan saya harapkan mahasiswa pun melakukan seperti itu. Kalau ada kegiatan yang kira-kira ini kayaknya bisa digarap bareng dengan teman SR, panggil teman SR, datangin teman SR, ngobrol, aku pengen bikin kayak gini nih. Wah, ini ada sisi bisnisnya, panggil teman-teman dari bisnis SPM. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira motivasi apa kalian setelah lulus? Oke. Mungkin dari Ferry dulu. Kalau motivasi apa untuk mencari apa gitu ya kerja dulu deh dulu. Kerja dulu. Nah kerjanya itu pun mesti berpikir Pak kemana ya ntar ya, atau jadi PNS aja ya gitu. Tapi sekarang PNS pun itu ya menjadi salah satu, udah banyak ya di Indonesia ada PNS. Jadi ya mungkin sekarang tuh lebih ke apa namanya startup. Jadi mungkin nyari saham. Kenapa Mas? Iya karena mungkin karena muda itu ya membuat satu hal baru gitu. Iya satu hal baru, jadi ya walaupun sedikit menyimpang dari Mete ya. Startup di bidang sudah terpikir belum? Belum. Kalau Tika apa ya? Kalau aku mungkin mau lanjut S2. S2. Tapi kalian punya modal yang bagus ya. Kayaknya kalau kalian bikin podcast kayak gini diseriusin ya, membahas tentang, sekarang bayangkan ya, kalau ada 1.000 bencana banjir di Indonesia setiap tahunnya, itu sudah menjadi bahan podcast 2 tahun. Wow. 3 tahun mungkin. Nggak selesai hari ini bahas banjir mana, besok bahas banjir mana. Tertarik nggak tuh Pak? Boleh. Langsung kita buat itu kali ya. Nah, dan itu sangat dibutuhkan. Ini bukan masalah terkenalnya ya, bukan masalah popularitasnya ya, tapi itu dibutuhkan, penjelasan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh ada setiap kejadian banjir itu unik. Sebagai contoh kemarin saya ngobrol sama teman peneliti juga ya, teman peneliti. Kita lagi ada rapat Zoom, terus dia nanya, Mas, tempatmu hujan nggak Mas? Enggak, kali. Kok bisa ya? Tempat saya hujan deras. Nah, bisa aja emang kenapa? Bukannya rumah kita dekat, rumah saya dan dia nggak ada jarak 10 kilo. Bukannya rumah kita dekat, sama-sama di bagian Bandung, bagian utara gitu, di sisi utara Bandung. Kok bisa beda ya hujannya? Nah, saya di situ berpikir ini bukan peneliti sembarangan. Beliau peneliti besar juga. Tapi beliau belum pernah dengar bahwa hujan di tropis, hujan di kita itu bisa terjadi dengan luasan yang sangat kecil. Yang beliau bayangkan hujan itu bisa satu kota Bandung hujan lebat bareng gitu. Dia nggak terbayang seperti itu. Oke, berarti kalau materi itu kita angkat melalui ngobrol ringan seperti ini, itu akan sangat menarik. Sebagai contoh, kejadian banjir besar yang ada di Ciwidey itu menjadi topik risetnya Cahya ya, 2013. Itu di tempat banjir, ini tempat banjirnya 2 kilo di bawahnya itu ada stasiun meteorologi. Ini tempat banjirnya 2 kilo di bawahnya, di bagian hilirnya itu ada stasiun, ada rain gauge ya. Stasiun ini nggak mendeteksi hujan lebat, yang dideteksi cuma hujan dengan berapa ya, 2 mm atau 3 mm. Tapi di atasnya banjir. Kemudian sama Cahya diteliti lebih lanjut gitu, dengan radar dari 8, kemudian coba diestimasi intensitasnya, ternyata hujannya cuma kisaran 3 kilo, 5 kilo. Cuma di situ doang. Cuma di situ hujannya tapi sangat lebat. Dampaknya apa? Banjir bandang.
Kemarin ada cerita unik lagi. Senior kalian Iya. nyiapin bahan materi sudah sangat bagus, merancang presentasi sudah sangat bagus. Dalam pikirannya beliau, ini materi sangat gampang untuk dipahami orang. Disampaikan. Setelah disampaikan, terus nanya, Pak, kira-kira apa yang saya sampaikan sudah dipahami oleh forum belum, Pak? Saya jawab, belum. Pak, ini udah simpel banget. Simpel itu menurut kita, oleh orang lain belum tentu simpel. Benar. Setelah itu nggak ada pertanyaan. Forum diem. Artinya apa? Tidak ada yang ngerti. Kemungkinan cuma nggak paham semua, nggak perlu ada yang ditanyakan, atau nggak paham semua gitu. Itu sudah bekerja keras seperti itu pun informasi keilmuan kita belum tersampaikan dengan baik. Dan mungkin kan kita butuh pendapat dari teman-teman dari sosial, teman-teman dari orang-orang komunikasi gitu, mana menyampaikan keilmuan kita dan seterusnya. Jadi tetap semangat ya Mas, tetap semangat. Perbanyak kolaborasi, dari situ kita mengenal kira-kira ilmu kita baiknya dipergunakan dengan cara apa, dan yakinlah masyarakat Indonesia membutuhkan kita. Ya, jangan berpikir pragmatis ya. Aku lulus mau kemana? Jangan berpikir hanya aku lulus mau kerja di mana. Jangan hanya berpikir pragmatis itu, tapi berpikirlah mulai dari sini. Masyarakat Indonesia membutuhkan kita dan kira-kira apa kontribusi kita untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Insya Allah itu ada jalannya. Pengabdian masyarakat. Nah, ini yang terakhir banget. Apa yang terakhir banget, Pak? Terakhir banget benar. Yang tadi nih, Pak. Pesan untuk para pendengar podcast, khususnya mahasiswa-mahasiswi meteorologi, untuk biar semangat ke depannya itu gimana? Pesan Bapak apa? Untuk mahasiswa atau untuk mahasiswa kita ya? Untuk mahasiswa atau alumni kita ya, yang di meteorologi ya. Saya nggak ragu dengan keilmuan kalian ya. Saya sudah yakin ilmu yang kita berikan itu benar-benar sudah bisa dikatakan sudah sangat cukup untuk digunakan di luar. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah kalian berhasil menemukan tempat yang tepat nggak untuk menerapkan keilmuan kalian. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu kalian di luar, saya yakin di luar banyak tempat untuk berkarya ya. Tapi yang jadi masalah adalah jalan untuk menuju tempat itu yang sulit untuk ditemukan. Nah, strateginya apa? Balik lagi, ini cuma kata kuncinya cuma satu yang ada di pikiran saya ya. Tentunya nanti kalau ada pendapat lain itu lebih bagus lagi. Ya saya sangat berterima kasih. Dalam pikiran saya cuma satu kata kuncinya, kolaborasi. Benar, tebakan aku. Kolaborasi. Banyak-banyaklah ketemu sama prodi lain, banyak-banyaklah belajar bareng sama mereka, diskusi bareng sama mereka. Jadi jangan malu-malu, jangan merasa minder gitu, jangan merasa nggak punya hubungan gitu ya. Terakhir saya punya teman main gitu ya, itu budayawan mereka ya lebih banyak bahas masalah sastra di Sunda. Ternyata nyambung juga ketika ngobrol, ternyata ada sastra, ada dokumen masa lalu seperti ini loh Mas, dari sudut pandang keilmuan saya seperti ini Pak. Ternyata setelah ngobrol, ya nggak langsung ya, nggak instan ya, tapi ya kata kuncinya itu, coba berkolaborasi dengan orang lain, dengan bidang lain seluas-luasnya. Dari situ insya Allah kita ketemu jalan untuk mengembangkan keilmuan kita. Asik. Berarti pesan singkatnya itu intinya kolaborasi ya Pak. Dengan siapa aja? Dengan siapa aja? Oke. Sekian. Oke, pendengar sahabat Opsmed ya dimanapun berada, dan mungkin tentunya kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Edi yang telah menyempatkan waktunya nih Pak. Iya, makasih banyak Pak. Oke, sebelum kita menutup mungkin kita akan cuap-cuap sedikit dulu nih, karena oke, tadi udah kita mendengarkan mulai dari akademik hingga selesai akademik, mulai hingga sampai kerja gitu ya. Mungkin begitu menariknya
sesi Opsmed kita pada edisi kali ini, dan jangan lupa untuk dengarkan kita terus nih di edisi berikutnya. Ya, jangan lupa untuk selalu saksikan dengarkan kami di podcast Opsmed kita ya pada yang akan datang. Dan tentunya saya Ferry Wistika dan rekan saya Kartikawati. dan sampai jumpa lagi pada Opsmed berikutnya. Bye bye.